Saya nggak tahu kenapa kalian milih mendengarkan cerita silat ini ketimbang cerita yang misteri. Tapi, sejak kalian menekan video ini, ceritanya sudah dimulai. Oke, kita lanjut saja. Jaka Lelana Si Dewa Mesum, karya Kang Ramli autor, chapter ke-7, Kericuhan. Seumur hidupnya, Jaka baru mengalami hal itu. Tentu saja membuat wajah pemuda ini menjadi merah, jengah, memandang ke arah pantat bugil si kakek Raja Harimau yang menungging di hadapannya. Jaka agaknya sudah kepalang untuk mau melakukan apa saja, asal dia bisa belajar ilmu pada keempat kakek edan itu. Tiba-tiba dia telah berkata, "Baik guru." Seraya maju melangkahkan kaki, Jaka siap mencium dan menjilat pantat si kakek yang keriput itu. Tapi tiba-tiba, "Hei Raja Harimau, tua bangka, hari ini bukan giliranmu tahu untuk memberi perintah. Wuk, wuk, wuk. Singkirkan pantatmu kakek peot." Dan yang bertiak itu adalah si Raja Kera bersamaan dengan kata-kata hentakannya. Mendadak tangan si Raja Kera mulur menjadi panjang. Wuh. Nyaris saja si Raja Harimau kena cengkraman tangan si Raja Kera kalau dia tak segera elakkan diri dengan melompat. Raja Harimau menggeram hingga jenggotnya yang lebat itu bergerak dan bergoyang-goyang. Namun dia tidak marah dengan sikap si Raja Kera, melainkan ia dengan buru-buru mengikatkan lagi tali kolornya dengan bersungut-sungut. Sementara itu, kedua kakek Raja Ular dan Raja Biawak tertawa terkekeh-kekeh. Hari ini adalah giliran si Raja Kera yang berhak memberi perintah, sobatku. Kau harus bisa bersabar untuk menunggu giliran, kata Raja Biawak dengan tergelak-gelak dan melelehkan lidahnya. Baik, sahut Raja Harimau. Lalu, kapankah giliranku? Atau sebaiknya kita tentukan saja sekarang siapa yang akan menjadi giliran setelah si Raja Kera, kata kakek jembros ini dengan menggeram. Ya. Itu usul yang sangat bagus. Sebaiknya diadakan undian untuk menentukan siapa giliran selanjutnya, kata si Raja Ular. Demikianlah sedikit kericuhan terjadi di antara keempat kakek dari raja-raja gila itu. Akan tetapi setelah diadakan undian, mereka pun mendapat masing-masing giliran. Dan itu juga ditentukan oleh waktu lamanya menggembleng pemuda itu, yaitu masing-masing selama 6 bulan. Tak ada rasa gembira yang dialami Jaka selain pada waktu itu. Jaka merasa nasibnya amat beruntung. Ia dapat tiba di pulau itu dan berjumpa dengan para raja aneh yang bakal menjadi gurunya. Dengan demikian, dia akan berhasil menjadi seorang tokoh persilatan yang kelak mempunyai nama besar di dunia persilatan. Selain itu pula, dia dapat membalaskan dendamnya pada si pembunuh gurunya, walau dia belum berterus terang bahwa dia pernah menjadi muridnya yang menjadi ketua kaum bambu kuning golongan putih itu. Dan hari itu juga, Jaka sudah siap menerima petunjuk dan perintah apapun dari Raja Kera untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bakal diturunkan si kakek aneh mirip kera itu padanya. Ketiga kakek itu berkelebatan pergi dan masing-masing mengundurkan diri sambil menunggu tiba waktunya giliran mereka. Kemauan keras serta tekad yang bagaikan baja untuk menggeruk ilmu-ilmu kedijakiaan dari 4 raja gila membuat Jaka menjadi orang yang cerdas otaknya. Setiap pelajaran dari Raja Kera cepat sekali diserapnya, dan dalam waktu 6 bulan dia sudah menguasai ilmu silat kera itu.
Tentu saja si Raja Kera amat berbesar hati dan ia memuji kecerdasan otak Jaka. Hingga di hari terakhir, si kakek mirip kera itu berkata padanya, "Jaka muridku, hari ini adalah hari terakhir kau berguru padaku. 3 pukulan sakti yang telah berhasil kau pelajari tak boleh kau gunakan jika tidak menghadapi musuh yang ilmunya melebihi di atas tingkat kepandaianmu. Selain itu, kau harus menjaga nama baikku dengan menjunjung tinggi kebenaran dalam setiap tindakan. Setelah ini, kau akan segera mempelajari jurus-jurus ilmu silat ular dari sobatku si Raja Ular." "Terima kasih guru, murid akan mentaati apa yang menjadi pesan dari wejangan guru. Hamba telah siap untuk mempelajari ilmu silat ular," sahut Jaka dengan menunduk hormat di hadapan gurunya. Bagus. Nah, aku akan segera pergi sementara dari sini sampai kelak datang hari pertarungan perebutan gelar ketua Raja-Raja Gila. Selesai berkata, si kakek mirip kera itu melompat ke atas dahan pohon dan lenyap dalam sekejap mata. "Ah guru, betapa besar budimu menggembleng aku di pulau ini. Walaupun waktunya amat teramat singkat, tapi serasa aku tak dapat berpisah denganmu," kata Jaka yang menggumam sendiri. Saat yang dinanti-nanti Jaka akhirnya tiba, dengan datangnya Raja Ular yang menjadi giliran kedua. Jaka langsung hormat di hadapan kakek kurus tinggi itu seraya berkata, "Guru, aku telah siap untuk menerima petunjukmu." Si Raja Ular hanya tertawa menyeringai. Tongkatnya tiba-tiba meluncur ke arah batok kepala pemuda itu. Gerakan menghantam adalah di luar dugaan Jaka. Akan tetapi sambaran angin halus terasa meniup ubun-ubun kepalanya, membuat dia cepat tersadar akan ancaman bahaya maut seraya berteriak, Jaka telah melompat untuk menghindar. Gerakan melompatnya justru lebih cepat dari sambaran tongkat si Raja Ular. Bahkan tahu-tahu dia sudah menggelinding ke belakang si Raja Ular. Menembus kakek ini dengan tiba-tiba. Tiga sambaran beruntun menyerangnya. Itulah jurus yang sangat berbahaya. Tongkat ular si kakek bagaikan bermata 8. Dapat melihat kemana arah tubuh Jaka melompat dan menggelinding. Terkesiap Jaka melihat 3 serangan beruntun. Namun, lagi-lagi dia berhasil meloloskan diri dari maut dengan bergerak lincah menghindari serangan. Serangan-serangan selanjutnya berdatangan silih berganti. Nampaknya Jaka telah menguasai ilmu melompat yang mahir. Gerakan-gerakan melompat dari jurus kera, hasil yang dipelajari dari si Raja Kera langsung digunakan. Kira-kira 10 jurus si kakek Raja Ular hentikan serangannya. Bagus. Kau telah mirip dengan si Raja Kera, bocah. Cukuplah untuk pembukaan pertama ini aku mengujimu, kata si Raja Ular. Hahaha, kukira guru mau membunuhku, kata Jaka sambil cengar-cengir dan garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Lalu ia bercingkrakan sambil melompat-lompat. Kelakuan Raja Kera itu ternyata benar-benar telah diwarisi pemuda itu. Hahaha, mari kau ikut denganku, bocah, kata Raja Ular seraya melompat ke atas dahan pohon kelapa. Lalu dengan gerakan gesit menggelosor hingga sampai ke puncak pohon. Gerakan tak ubahnya bagaikan gerakan ular. Jaka terperangah melihatnya. Ia langsung melompat untuk menyusul. Tentu saja dia gunakan cara gerakan kera untuk memanjat batang pohon kelapa itu. Akan tetapi kedua matanya terbelalak karena batang pohon itu mendadak roboh.
Justru di saat dia sudah berada di atas batang yang paling puncak, dilihatnya si Raja Ular tak kelihatan duduk di pelepah daun seperti tadi dilihatnya. "Wah!" teriak Jaka dengan kencang ketika tubuhnya meluncur dengan punggung terlebih dulu, berikut batang pohon yang dipeluknya. Jaka cuma merasa tengkuknya disambar orang. Selanjutnya, dia sudah jejakkan kaki di tanah dengan perlahan. Ketika itu, pandangan matanya tertuju pada batang pohon kelapa yang baru saja ambruk ke tanah, dengan batang yang hancur dan kulit pohon yang mengelupas. Ketika dia menoleh ke belakang, yang tampak adalah si Raja Ular yang tertawa mendesis terkekeh-kekeh. "Nyaris kau tertimpa batang pohon kelapa itu, bocah. Kalau kau gunakan jurus ular meliuk menampar mendung, tentu kau akan dapat selamatkan diri dengan mudah," kata kakek itu. Membelalak mata pemuda itu, serta merta dia sudah jatuhkan diri berlutut di hadapan si Raja Ular. "Guru, ajarilah aku jurus ilmu yang hebat itu," kata Jaka dengan suara lirih penuh harap. Tentu bocah muridku," ujar kakek ini dengan tersenyum. "Mari kita berlatih di bukit sebelah barat itu," katanya lagi seraya mengangkat bangun tubuh Jaka. Berkelabatanlah dua sosok tubuh ke arah bukit yang berada di sisi pantai itu, diiringi suara tertawa si Raja Ular yang semakin samar. Sesaat, dua sosok tubuh itu pun lenyap di balik tebing, bersambung.